Saudaraku semua, dimanapun saat ini sedang berada, selamat berjumpa kembali dengan kami, Wong GKJW. Selamat berjumpa di dalam channelnya Wong GKJW. Pada saat ini, Wong GKJW akan membawa renungan firman Tuhan yang kami beri judul, yaitu pertobatan yang sungguh dan tulus, doanya akan dikabulkan. Yaitu orang yang bertobat dengan sungguh tulus, doanya dikabulkan dan dijawab oleh Tuhan. Sekali lagi, orang yang bertobat dengan sungguh dan tulus, dilakukan dengan sungguh-sungguh bertobat, doanya dijawab dan dikabulkan oleh Tuhan. Baiklah, terlebih dulu mari kita berdoa agar apa yang kita renungkan pada saat ini bisa terenungkan dengan baik, bisa tersampaikan dengan baik, boleh menjadi jalan berkat, damai sejahtera daripada Allah, kiranya senantiasa menyertai saudara-saudara semua. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bersemayam di dalam tahta kerajaan surga, pada saat ini melalui channelnya Wong GKJW, sujud kembali kami kepadamu, bersyukur kami kepadamu, senantiasa kami mengucapkan puji dan syukur terima kasih atas segala berkat-Mu, atas segala tuntunan-Mu, atas segala pimpinan-Mu, sehingga kami boleh berjumpa kembali melalui channelnya Wong GKJW saat ini dalam renungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa mengampuni dosa dan kesalahan kami sebelum kami mendengarkan, sebelum kami merenungkan, menghayati firman Tuhan dengan baik pula. Berikan kami kekuatan dan kemampuan serta kebijaksanaan ya Tuhan, agar firman-Mu ini bisa tersampaikan dengan baik, dan siapapun yang mendengarkan firman-Mu saat ini bisa mengintrospeksi diri, melakukan pertobatan dengan sungguh, dan akhirnya doa-doanya Engkau jawab. Kau berikan kekuatan, Kau berikan kemampuan, Kau berikan berkat, sehingga siapapun yang mendengarkan channelnya Wong GKJW saat ini boleh mendapatkan berkat, kebahagiaan, dan kedamaian. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Doa yang jauh dari sempurna ini kami serahkan di tangan-Mu sepenuhnya. Haleluya. Amin. Saudaraku, dimanapun saat ini sedang berada, bacaan pada malam hari ini, bacaannya saat ini kami ambil dari Perjanjian Lama, yaitu dari Hakim-Hakim, dari Hakim-Hakim 16, Hakim-Hakim 16 ayat 23 sampai dengan ayat 31. Ayat 23 sampai dengan ayat 31. Akan tapi saya baca ayat natsnya saja, yaitu dari ayat 28 yang bertemakan Simson mati. Ayat 28 demikian bunyinya. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang-orang Filistin." Saya ulangi bagian pertama. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat." Berbahagialah bagi kita semua yang telah mendengarkan firman Tuhan, bahkan memberlakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saat ini sedang berada, firman Tuhan pada malam hari ini yang terambil dari Perjanjian Lama Hakim-Hakim 16 ayat 23 sampai dengan 31. Di sana ini menceritakan seorang Simson, orang Israel waktu itu yang sedang menghadapi orang-orang Filistin. Di dalam bacaan ini diceritakan bahwa Simson pada awalnya adalah seorang yang kuat dan super kuat, luar biasa. Simson diberkati Tuhan dengan kekuatan yang tiada tandingnya, bahkan orang Filistin pun sampai kewalahan
menghadapi seorang Simson. Kekuatan Simson luar biasa. Akan tetapi Simson mempunyai suatu kelemahan, sehingga kekuatan itu hilang karena kekeliruan, karena kelemahan, dan karena kesalahan Simson itu sendiri. Simson lemah, saudara kasih Tuhan. Di hadapan seorang perempuan, dia lemah. Orang-orang Filistin tahu kelemahan itu. Oleh karena itu orang Filistin menyuruh seorang perempuan untuk merayu Simson dan menangkapnya, dan pada akhirnya Simson diserahkan kepada orang-orang Filistin karena Simson takluk di bawah pelukan seorang perempuan. Dan pada akhirnya saudara kasih Tuhan, Simson ditangkap, dan Simson menghadapi suatu persoalan yang begitu besar. Simson bukan hanya dipermalukan di hadapan orang-orang banyak. Simson bukan hanya dipermalukan di hadapan orang-orang Filistin, akan tetapi Simson menghadapi persoalan yang besar, yaitu maut yang akan menjemputnya. Sebagai manusia biasa tentu panik apabila menghadapi suatu persoalan, menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan seperti itu, apalagi menghadapi maut yang akan menjemputnya. Siapapun orangnya, aku yakin dan percaya dia akan ciut nyalinya. Akan tetapi saudara kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Simson menyadari hal itu. Simson menyadari kekurangannya, Simson menyadari dosanya, Simson menyadari kelemahannya, menyadari kesalahannya. Seketika itu Simson ingat, dia sadar sepenuhnya dan bertobat kepada Allah. Dia menyadari semua kekeliruannya di depan Tuhan. Dia menyadari semua dosa-dosa yang telah dia lakukan di hadapan Tuhan, dan dia berdoa dengan tulus. Sekiranya Tuhan berikan kekuatan aku, dalam arti untuk menghadapi situasi seperti itu, untuk menghadapi orang-orang Filistin, untuk bisa membalaskan dendam pada orang-orang Filistin, Simson berseru pada Allah Bapa yang di surga. Ingatlah aku ya Tuhan, berikan kekuatan aku sekali saja. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu yang dikasih Tuhan? Setelah Simson melakukan pertobatan dengan tulus dan sungguh di hadapan Tuhan, setelah Simson menyadari segala dosa-dosa dan kekeliruannya, setelah Simson sadar bahwa apa yang dilakukan selama ini salah dan keliru, dia bertobat dan berdoa dengan tulus. Tuhan menjawab doanya. Seketika itu Simson diberikan kekuatan, dan pada akhirnya rumah yang besar, yang dimana akan terjadi suatu drama di sana, bahwa Simson akan dipermalukan dan dibunuh. Akan tapi itu tidak terjadi. Justru Simson melakukan suatu mujizat yang luar biasa atas doa-doanya. Orang Filistin mati dalam satu rumah, dengan rumah dirobohkan oleh Simson. Kekuatan dari Tuhan luar biasa. Doa Tuhan, doa Simson dijawab oleh Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa. Saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana dengan hidup kita saat ini? Bagaimana dengan hidup kita saat ini? Hidup di dunia yang saat ini, hidup di dunia yang serba cantik, hidup di dunia yang serba kemelapan. Bukankah di antara kita terlalu sering menghadapi begitu macam persoalan hidup? Bukankah di antara kita terlalu sering menghadapi berbagai macam tantangan hidup? Kita terlalu lemah. Kita sering digoda oleh godaan-godaan duniawi yang begitu sehingga kita terlena. Kadang-kadang iman kita dikalahkan karena kelemahan iman kita, karena mudahnya kita dirayu oleh kepentingan duniawi. Doa-doa kita tidak terjawab karena apa, Bapak dan Ibu? Karena kita kurang bertobat, karena kita tidak mau menyadari dengan sungguh bahwa kita ini telah berdosa. Kita kurang menyadari bahwa yang kita lakukan selama ini kurang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu doa kita jarang dijawab oleh Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, agar doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, agar semua rencana kita bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana Tuhan, satu kuncinya yaitu mari kita mengintrospeksi diri kita masing-masing.
Mari kita mengoreksi diri kita masing-masing. Apa ada celah di hadapan di dalam hidup kita? Apakah hidup kita ini sudah benar sesuai dengan rencana Tuhan? Kalau kurang benar saat ini, kesempatan buat saudara, kesempatan buat kita bersama untuk mengintrospeksi diri, berdoa dengan sungguh sadar, memohon ampun, bertobat dengan sungguh, menyadari segala dosa dan kekeliruan kita, berdoa, meminta kepada Tuhan agar kita diberikan kekuatan, agar kita diberikan keberanian, agar kita diberikan kejujuran, agar kita diberikan kemenangan di dalam menghadapi segala persoalan dan segala pergumulan hidup ini. Saudara kasih Tuhan, yakin dan percayalah, bertobatlah dengan sungguh, bertobatlah dengan tulus hati, lakukan yang terbaik sesuai dengan rencana Tuhan, berserulah kepada Tuhan dalam doa, yakin dan percaya doa saudara dijawab oleh Tuhan. Jesus never not had you. Jesus will never not have you. Percaya bahwa Yesus tidak pernah menolong saudara apabila saudara betul-betul bertobat, apabila saudara dengan sungguh berdoa, apabila saudara melakukan hal yang terbaik. Tuluslah bertobat. Karena pertobatan itu dan doa-doa orang yang bertobat dengan sungguh dan benar jelas dijawab dan dikabulkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya saat ini sampai Maranatha.